Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini sudah sepantasnya lah kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini Allah masih memberikan umur panjang kepada kita. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa alhamdulillah di hari yang ke-19. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, seluruh rangkaian ibadah kita pada bulan ini, di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tetaplah tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kelak pada hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat pertolongan dari junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Kata beliau baginda Rasul, surga itu rindu kepada 4 golongan. Siapa mereka ini? Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, mengapa Al-Quran itu harus kita baca dalam hidup ini? Maka alasan yang pokok Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran itu adalah firman Allah sekaligus kitab suci bagi kita umat Islam, yang di dalamnya juga berisi petunjuk dan pedoman hidup. Karena itu pantas kalau Al-Quran ini wajib kita baca, kita jadikan bacaan rutinitas dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, adapun keistimewaan orang yang membaca Al-Quran, kata beliau baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa keistimewaan orang yang membaca Al-Quranul Karim itu. Yang pertama, kata beliau baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang membaca Al-Quran mendapatkan predikat orang yang terbaik. Kata beliau baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pernah berkata, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, keistimewaan orang yang membaca Al-Quran, Rasul pernah berkata, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat nanti Al-Quran bisa menjadi syafaat, pertolongan bagi orang-orang yang membacanya. Maka Bapak Ibu beruntung di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak membaca Al-Quran. Karena nama lain dari bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran.
bulan diturunkannya Al-Quran kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, perbanyak membaca Al-Quran dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, keistimewaan yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran itu akan diberikan pahala berlipat ganda. Kata beliau baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pernah berkata, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka kata beliau mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Ini artinya ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka di situ ada 18 huruf dari Al-Quran, maka kita sudah mendapatkan 180 kebaikan. Begitu berlipat gandanya balasan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang keempat, keistimewaan orang yang membaca Al-Quran, kata beliau baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang ini ketika menghatamkan Al-Quran, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da'watun mustajabah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari di bulan Ramadan ini perbanyak berdoa kepada Allah, terutama sehabis kita menghatamkan Al-Quran. Apalagi kita sebagai orang tua ini mendoakan untuk anak-anak kita. Dan kata Nabi, doa orang tua kepada anak-anaknya sangat mustajabah. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul? Da'watul walid ala waladihi ka du'ain nabi alal ummah. Doanya orang tua kepada anaknya seperti doanya para nabi kepada umatnya, sangat mustajabah. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perbanyak berdoa di bulan suci Ramadan ini, terutama ketika selesai menghatamkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima, keistimewaan orang yang membaca Al-Quran. Itu kata beliau baginda Rasul, besok ketika orang ini masuk ke alam kubur, dimasukkan ke alam kubur, maka orang ini bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Artinya orang ini selamat dari siksa kubur. Kalau sudah selamat dari siksa kubur, fa insyaallah kelak orang-orang ini akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 keistimewaan orang yang mau membaca Al-Quran dalam hidup ini. Karena itu bersyukurlah bagi kita yang bisa memanfaatkan hidup ini dengan membaca Al-Quran. Maka kata beliau baginda Rasul, kita ini termasuk orang-orang yang dirindukan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, orang yang dirindukan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wahafidhul lisan, orang yang mampu menjaga lisannya di bulan suci Ramadan ini. Kata beliau baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khamsatu asya tuhbitu saum, ada 5 perkara yang bisa membatalkan, mengurangi pahala ibadah puasa kita. Apa yang pertama? Al-kadhib, dusta atau bohong. Yang kedua, al-ghibah atau menggunjing. Yang ketiga, an-namimah, mengadu domba. Yang keempat, al-yaminul ghamus, melakukan sumpah palsu dengan atas nama Allah. Dan yang kelima, wan nadru bisyahwat, melihat lawan jenis dengan penuh syahwat.
Kelima, hal ini jangan pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan yang berkah ini. Manakala kita lakukan kelima ini, maka kata beliau baginda Rasul, kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dan inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Siapa mereka ini? Tentu saja mereka adalah orang-orang yang tidak mampu menahan dari 5 perkara tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, orang yang dirindukan surga Allah adalah wa mut'imul ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar yang ada di sekitar kita. Dan yang keempat, orang yang dirindukan masuk dalam surga Allah adalah washaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini, yang menonton tayangan ini, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah baik lahir maupun batin, sehingga kita semuanya yang menyaksikan tayangan video ini mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dirindukan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah, kesehatan oleh Allah, sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh lamanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan apa yang kita bahas, yang saya uraikan pada kesempatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.